Nama asli Abu Dzar adalah Jundub bin Junadah bin Sakan, berasal dari suku Ghifar, sebuah tempat yang amat jauh dari Mekah. Bila mendengar nama Ghifar kala itu, maka orang akan ngeri, karena ini adalah sarang penyamun padang pasir. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kuasanya. Dia membukakan hati kepada yang ingin diberinya petunjuk. Entah dari mana Abu Dzar Al-Ghifari mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa ajaran Islam yang amat penuh rahmat. Dengan keahliannya mencari informasi, ia mengetahui di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal dan bagaimana kondisi Mekah waktu itu. Waktu itu Islam baru diperkenalkan dan masih disebarkan dengan bisik-bisik. Abu Dzar Al-Ghifari memasuki kota dengan menyamar seolah-olah hendak melakukan tawaf mengelilingi berhala-berhala di sekitar Ka'bah, atau seolah-olah musafir yang sesat dalam perjalanan, yang memerlukan istirahat dan menambah perbekalan. Padahal seandainya orang-orang Mekkah tahu bahwa kedatangannya itu untuk menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendengarkan keterangan beliau, pastilah mereka akan membunuhnya. Abu Dzar terus melangkah sambil memasang telinga, dan setiap didengarnya orang mengatakan tentang Rasulullah, ia pun mendekat dan menyimak dengan hati-hati. Sehingga dari cerita yang tersebar, diperolehnya petunjuk yang dapat mengarahkannya ke kediaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mempertemukannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu pagi, Abu Dzar Al-Ghifari pergi ke tempat tersebut. Dijumpai Rasulullah sedang duduk seorang diri. Ia mendekat kemudian menyapa, "Selamat pagi wahai kawan sebangsa." "Waalaikumsalam wahai sahabat," jawab Rasulullah. "Bacakanlah kepadaku hasil gubahan Anda." "Ia bukan syair hingga dapat digubah, tetapi Quran yang mulia," kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah membacakan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Tak berselang lama Abu Dzar Al-Ghifari berseru, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah hamba dan utusannya." "Anda dari mana kawan sebangsa?" tanya Rasulullah. "Dari Ghifar," jawabnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan wajahnya diliputi rasa kagum dan takjub. Abu Dzar juga tersenyum karena ia mengetahui rasa terpendam di balik kekaguman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mendengar bahwa orang yang telah mengaku Islam di hadapannya secara terus terang itu adalah seorang lelaki dari Bani Ghifar. Ghifar adalah suatu kabilah atau suku yang tidak ada taranya dalam soal menempuh jarak. Mereka jadi contoh perbandingan dalam melakukan perjalanan yang luar biasa. Malam yang kelam dan gelap gulita tak jadi soal bagi mereka. Dan celakalah orang yang kesasar atau jatuh ke tangan kaum Ghifar di waktu malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah memberi petunjuk kepada yang disukainya. Benar, Allah menunjuki siapa saja yang dikehendaki. Abu Dzar adalah salah satu seorang yang dikehendakinya memperoleh petunjuk. Orang yang dipilihnya akan mendapat kebaikan. Ia termasuk orang yang pertama masuk Islam. Urutannya di kalangan muslimin adalah yang kelima atau yang keenam. Jadi ia telah memeluk agama itu di masa-masa awal, hingga keislamannya termasuk dalam barisan terdepan." Lelaki yang bernama Jundub bin Junadah telah menjadi watak dan tabiatnya menentang kebatilan dimanapun ia berada. Dan kini kebatilan itu nampak di hadapannya. Baru saja masuk Islam, ia sudah mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah. "Wahai Rasulullah, apa yang sebaiknya saya kerjakan menurut Anda?" "Kembalilah kepada kaummu sampai ada perintahku," jawab Rasulullah.
Demi Tuhan yang menguasai jiwaku, saya tak akan kembali sebelum meneriakkan Islam di depan Ka'bah, kata Abu Dzar. Kemudian Abu Dzar menuju Ka'bah dan berseru dengan sekeras-kerasnya, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Maka gemparlah Mekah. Pembesar Mekah yang mengetahui itu langsung mengurung Abu Dzar. Ia lantas dipukuli sampai hampir mati. Kemudian datanglah paman Nabi, Abbas bin Abu Thalib. Dia kemudian memeluk Abu Dzar dan berkata, "Ada apa dengan kalian ini? Apakah kalian mau membunuh seorang dari kabilah Ghifar? Padahal selama ini kalian berdagang dan berkomunikasi dengan dunia luar melewati daerah kekuasaan mereka." Mendengar hal itu, pembesar Quraisy khawatir mereka akan diganggu dalam perjalanan perdagangan mereka, sebab jalur dagang mereka adalah wilayah kekuasaan kabilah Ghifar. Kemudian mereka meninggalkan Abu Dzar al-Ghifari dan Abbas bin Abu Thalib. Namun tindakan nekatnya yang pertama itu tidak membuat Abu Dzar kapok. Keesokan harinya, dia melihat ada dua perempuan yang tengah bertawaf mengelilingi berhala di Ka'bah. Abu Dzar al-Ghifari kemudian berdiri dan menghadang keduanya. Kemudian dengan sekeras-kerasnya ia menghina berhala sejadi-jadinya. "Lalu aku dipukuli sampai hampir mati, sama seperti kemarin. Dan kembali Al-Abbas menghampiri diriku dan menabrakkan badannya ke badanku untuk melindungiku. Dan dia berkata pada mereka sama seperti yang dia lakukan kemarin," kata Abu Dzar. Abu Dzar mampu mengislamkan nyaris seluruh kabilah yang gemar merampok. Tak hanya itu, Abu Dzar juga berkeliling ke kabilah-kabilah lain, salah satunya Aslam. Pada periode awal penyebaran Islam, Abu Dzar menjadi sahabat penyebar Islam yang sangat berhasil. Rasulullah sangat menghargai dan menyayanginya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin telah berhijrah ke Madinah dan menetap di sana, pada suatu hari, barisan panjang yang terdiri atas para pengendara dan penjalan kaki menuju pinggiran kota. Kalau bukan karena takbir yang mereka teriakkan dengan suara bergemuruh, tentulah yang melihat akan menyangka mereka adalah pasukan tentara musyrik yang akan menyerang kota. Begitu rombongan besar itu mendekat, lalu masuk ke dalam kota dan masuk ke masjid Rasulullah, ternyata mereka tiada lain adalah kabilah Bani Ghifar. Semuanya telah masuk Islam tanpa kecuali. Laki-laki, perempuan, orang tua, remaja, dan anak-anak. Rasulullah semakin takjub dan kagum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tak akan pernah lagi dijumpai di bawah langit ini orang yang lebih benar ucapannya dari Abu Dzar. Benar batinnya, benar juga lahirnya. Benar akidahnya, benar juga ucapannya." Pada suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajukan pertanyaan kepadanya, "Wahai Abu Dzar, bagaimana pendapatmu bila menjumpai para pembesar yang mengambil upeti untuk diri mereka?" Abu Dzar menjawab, "Demi Allah yang telah mengutus Anda dengan kebenaran, akan saya tebas mereka dengan pedangku. Maukah kau kutunjukkan jalan yang lebih baik dari itu? Bersabarlah hingga kau menemuiku." Ketika kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para khulafa'ur rasyidin telah berlalu dan godaan harta mulai menjangkiti para pembesar dan penguasa Islam, Abu Dzar turun tangan. Ia pergi ke pusat-pusat kekuasaan dan gudang harta dengan lisannya yang tajam dan benar untuk merubah sikap dan mental mereka satu persatu. Abu Dzar al-Ghifari mengakhiri hidupnya di tempat yang sunyi, yakni di pinggiran Madinah. Ketika menghadapi sakaratul maut, istrinya menangis di sisinya. Ia bertanya, "Apa yang kau tangiskan? Padahal maut itu pasti datang." Istrinya menjawab, "Karena engkau akan meninggal, padahal kita tidak mempunyai kain kafan untukmu." "Janganlah menangis," kata Abu Dzar.
Pada suatu hari, ketika aku berada di majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama beberapa sahabat, aku mendengar beliau bersabda, "Pastilah ada salah seorang di antara kalian yang akan meninggal di padang pasir. Pastilah ada salah seorang di antara kalian yang akan meninggal di padang pasir liar, dan disaksikan oleh serombongan orang beriman." Semua yang ada di majelis itu sudah meninggal di kampung di hadapan kaum muslimin. Tak ada lagi yang masih hidup selain aku. Inilah aku sekarang menghadapi sakaratul maut di padang pasir. Maka perhatikanlah jalan itu. Siapa tahu kalau rombongan orang-orang beriman itu sudah datang. Demi Allah, aku tidak bohong dan tidak juga dibohongi. Ruhnya pun kembali ke hadirat ilahi. Dan benarlah ada rombongan kaum muslimin yang lewat yang dipimpin oleh Abdullah bin Mas'ud. Sebelum sampai ke tujuan, Ibnu Mas'ud melihat sosok tubuh terbujur kaku, sedang di sisinya terdapat seorang wanita tua dan seorang anak kecil. Kedua-duanya menangis. Ketika pandangan Ibnu Mas'ud jatuh ke mayat tersebut, ternyata Abu Dzar Al-Ghifari. Lalu Ibnu Mas'ud menangis, air matanya mengucur deras di hadapan jenazah. Ibnu Mas'ud berkata, "Benarlah ucapan Rasulullah, Anda berjalan sendirian, mati sendirian, dan dibangkitkan kembali seorang diri."